kita kula panjenengan mari kita memiliki suatu perilaku syukur, pandai bersyukur. Syukur itu sekedar bukan masalah makanan, syukur bukan sekedar alhamdulillah. Syukur itu memiliki 3 ciri khas, ciri utama syukur. Syukur itu adalah pemerhati, pencermat, pendengar yang baik. Yang pertama, itu ciri syukur. Kemudian ciri yang kedua, orang yang syukur itu kemampuan analisa, kemampuan orang yang bisa. Yang pertama itu adalah pelihat, pemerhati, mencermati. Kemudian yang kedua pendengar, mendengarkan. Kemudian menyimak, juga sama mencermati begitu ya. Pada saat itu adalah perilaku syukur, sam'a absor. Kemudian perilaku syukur itu jujur, benar, adil. Itu adalah ciri syukur. Jadi kenapa dikatakan bahwa orang-orang yang dikatakan kebalikannya adalah kufur. Kufur itu, jadi kita memaknai secara utuh, bahwa pada saat kalimat tentang, jadi orang yang pandai dalam syukur akan membentuk sebuah karakter, tidak akan mudah menyimpulkan, tidak akan mudah menilai orang lain. Untuk menghindari menilai, mengolok, dan berpikir negatif kepada orang lain, sebab jika orang yang kita olok dan kita bully, kita anggap salah ternyata benar, maka kita akan menjadi malu untuk bertanya tentang kebenaran itu. Maka Nabi kan sangat melarang hal-hal semacam ini, begitu ya. Kemudian untuk memiliki perilaku muhasabah, kelemahan kita sebagai umat Islam itu muhasabah yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad, mengkritisi diri. Bahwa kita itu selalu tidak siap dengan yang namanya usulan, apalagi kritik. Pada saat kita terjebak karena tidak berani membenahi diri, maka kita akan terus terjebak dalam kekeliruan yang terus-menerus, yang sesungguhnya tidak memiliki dampak apapun. Makanya itu kalau kita berbicara tentang syukur, kebalikannya kufur. Kufur itu tidak disandangkan seharusnya, tidak semata-mata. Yang kita butuh introspeksi, yang butuh kita cermati, itu adalah jika kekafiran itu ada di dalam diri kita. Bapak Ibu, jujur itu berat. Jujur itu berat. Kalau jujur kacang hijau itu enak. Gitu ya. Tapi kalau nggak ada kacang hijaunya, hanya jujur, itu berat. Pada saat seseorang itu terkubur, di dalam ayat, makna kubur tidak pernah menunjuk kuburan dalam pengertian tanah, Bapak Ibu. Pangapunten. Ini jangan harus mengetahui ini. Saya anggap begitu. Bahwa di dalam ayat Al-Quran, itu selalu setiap kali berbicara tentang kubur itu di depannya menggunakan mim nun man, manusia, bukan mayit. Ini yang harus ditahu. Saat Al-Bustami membuat awal dengan menggunakan talqin kubur, tapi jangan dimaknai bahwa kemudian kita membid'ahkan orang yang talqin kubur yang selama dilakukan, bukan itu maksud saya. Bahwa pada saat Al-Bustami mengangkat tentang yang namanya talqin kubur itu murni digunakan untuk menasihati, memberi informasi tentang kebenaran kepada yang melayat. Bahwa manusia di dunia ini harus mengenal diri jati dirinya, mengenal nabinya, mengenal Tuhannya, mengenal perbuatan-perbuatannya, mengamati perbuatan-perbuatannya, mengenal. Maksudnya ada beberapa menggunakan kitab, beberapa menggunakan itu. Tapi bukan dalam pengertian, maksudnya dari beliau itu adalah memberi bocoran kepada si mayit saat ditanya mungkar nangkir, supaya lebih dulu sebelum datang memperoleh bocoran. Bukan ini yang dimaksudkan. Sebenarnya intinya adalah ini. Begitu. Sekali lagi,
Wa ma anta bi musmi'i man fil kubur. Jadi yang dimaksud kubur itu adalah jasad ini. Jasad ini. Siapa yang hidup di dunianya tidak bisa menjawab pertanyaan kubur? Man ismuka, siapa jenengmu? Nggak bisa menjawab, maka mudah panik, mudah larut, mudah bingung, mudah terombang-ambing oleh situasi yang tidak pasti, akan terombang-ambing oleh keambiguan kehidupan ini. Tapi siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan dalam posisi sekret, dalam posisi dia berjati diri, dia bisa mengambil sikap dan membijaki keadaan dan situasi yang akan terus lebih baik. Itu perbedaannya. Jadi kubur yang dimaksud adalah jasad. Man ismuka tentu bukan nama KTP. Logikanya begini Bapak Ibu. Pada saat seseorang meninggal dunia, itu tidak lagi disebut, kalau saya namanya sekarang dikenal Tanjung, tentu jika saya meninggal dunia bukan dilihat sebagai Tanjung, tapi sudah jenazah atau mayit. Tolong, mayitnya didusi, tidak mengatakan Tanjungnya didusi. Tolong, mayitnya diguling nih, dikai bantalan, bukan Tanjungnya dibantali. Karena di sini fungsinya sudah sebagai jenazah. Yang dimaksud kubur, kalau ini tanah, maka seluruh ini kuburan, begitu loh. Kalau dari zaman ke zaman, ini kan tinggi kuburannya banyak orang saat bencana dan seterusnya, begitu ya. Jadi sesungguhnya yang dimaksud di dalam ayat, kubur itu bermakna mudhari', bermakna ta'rif, muqatab, Bapak Ibu. Dalam bahasa Arab, bahwa pada saat dikatakan muqatab dan majhul, itu pelaku saat ini di dunia saat ini. Jadi man ismuka itu berkaitan bahwa siapa yang mengetahui jati diri fitrahnya, maka mengenali Tuhannya. Ya saat ini. Gitu loh, Bapak Ibu sebenarnya. Pripun? Logis tuh ya. Enak logis juga begitu. Tapi ayatnya juga begitu loh Bapak Ibu ya. Wa masabul awja wala awat wala dulumat wala harur. Kemudian di dalam Al-Qur'an orang yang terkubur disamakan dengan kafir. Maaf. Jadi kafir bukan masalah Kristen, Hindu, Yahudi, orang berbeda agama, bukan. Tapi kafir itu cenderung pada sifat dan perilaku. Quran tidak menyebut subjek, tapi Quran menyebut sifat dan karakternya. Sumumnya apa? Bisu. Saat ada pertanyaan cenderung prasangka, kemudian menilai digunakan ngerumpi, itu namanya sumum. Begitu. Orang nggak tahu benar tapi sudah menilai, nggak gelem tanya tapi bisa menilai, itu namanya sumum. Bukmun, tuli, diberi telinga tapi tuli, tidak mau mendengar, tidak mau menyimak. Bukmun umurun, tidak mau mencermati, melihat. Sehingga menjadikan tidak berpikir, menjadikan tidak kembali. Bapak Ibu yang berbahagia. Ini saya tutup dengan kalimat syukur dan kufur. Seorang syukur akan bergerak mencari kebenaran, karena kalimatnya syukur yang sering sekali kita dengar, semua dai mengatakan. Apa itu? Wa id ta'adzana rabbukum. Ini menunjukkan bergerak untuk mencari, mendengar, menyimak kebenaran. Supaya kita tidak larut dengan kebenaran yang palsu. Itu sebenarnya di dalam ayat ini. Ini yang dimaksud begitu ya. Saat kita berada di dalam kepalsuan hanya wawasan atau wacana. Gitu. Kemudian karena tadi saya sudah mengungkap tentang widodari, terus piye kemudian Bapak Ibu, tapi saya sekilas saja, karena nggak memungkinkan juga. Di Quran sebutan widodari, turofunin dan huruin, itu maaf ya Bapak Ibu, tidak pernah bersentuhan dengan masalah feminisme dan maskulinisme. Tidak bersentuhan dengan laki-laki dan perempuan. Bahwa yang dikatakan bidadari turofunin, itu adalah wadah yang bersih, wadah yang layak, wadah yang digunakan untuk disuguhkan atau diaturkan kepada Tuhan. Kemudian isinya, jiwanya atau ruhnya itu adalah mengenali keberadaan Tuhan,
Artinya kalau kita umpama, berarti ini benar-benar mengetahui persis siapa yang saya sugui. Ini pemane Pak Lurah, tahu persis senengane opo, kopi ini seperti apa, kemudian secara kualitas, kopi berapa sendok, berapa mili, itu tahu persis. Itu maka hanya yang mengetahui persis, maka yang akan diterima. Ini sebenarnya. Jadi kepatuhan, ketundukan, perilaku akhlaknya baik, senang melakukan pemberdayaan dan budidaya, senang. Pada saat ini niatkan ibadah, maka itu menjadi turafun in. Pada saat hatinya dijaga, zikir, ingat kepada Tuhan di semua aktivitas, maka disebut sebagai hurein. Ini sebenarnya. Maka adil, bidodari untuk laki-laki dan perempuan sama saja. Begitu ya? Ibu-ibu nggak usah iri, nggak usah dengki, bahwa aslinya di dalam Al-Quran sebutan widodari bukan masalah hanya milik laki-laki. Tapi luar biasanya ibu-ibu nggak pernah protes, gitu ya. Oke, itu Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi karena kadang kita mendefinisikan saat seseorang itu ada satu definisi bias menjadikan merembet begitu ya. Seperti kalimat kiamat. Kiamat itu rusak, hancur-hancuran. Kiamat itu sebenarnya pemurnian, mengembalikan kemurnian, begitu aslinya gitu. Atau mengembalikan kesadaran. Dipaksa atau tidak dipaksa, itu mana kiamat. Bapak Ibu, saya tutup dengan begini. Orang meninggal dunia, Bapak Ibu, pangapunten. Ini untuk pengingat kita, saya tutup dengan ini. Wong ki nek wis mati kan gak iso hidup kembali. Kalaupun dibangkitkan kan tidak lagi untuk beramal soleh begitu ya. Bahwa orang meninggal dunia, hari bangkit, yang disebut hari bangkit, kapan? Jenengan meninggal, kita meninggal, itulah yang disebut hari bangkit. Begitu ya. Pangapunten. Kemudian kiamat dipaksa atau sadar. Bangkit kesadarannya itu dipaksa atau sadar. Saat meninggal dunia nggak kembali kepada Tuhan. Saya kan hanya buat rumus begini. Saat meninggal dunia, jika tidak mengetahui pintu pulang, babun batinuhu fihi rohmah. Ini ayat Bapak Ibu, ini ayat bukan cangkem saya. Bahwa setiap dari diri manusia babun ada pintu. Surilahu babun batinuhu yang berada di dalam dada untuk kembali pulang kepada Tuhannya, fihi masuk ke dalam, maka menyatu rohmah dengan Tuhan. Akan tetapi jika roh keluar, maka kibalihil azab, maka menerima azab. Udah selesai. Begitu loh. Wes, kena jenengan takok Roro Masare piye, kemudian pertanyaan kubure piye. Nah, ini nanti diteruskan kesuwen. Iki hanya ini saja, semuanya ada landasan, ada dasar. Akan tetapi di ayatnya sangat jelas Al-An'am 93, ruh itu pulang kembali ke Tuhan, masuk. Jika keluar azab. Di surat Saba 51 ditempatkan pada tempat yang disiapkan bagi mereka yang tidak kembali, yang ruhnya keluar. Itu jenengan bisa baca sendiri. Kenapa ruh keluar? Di 52-nya. Waqad kafarobih. Karena mengingkari keberadaan Tuhan dan mengira-ngira Tuhan, dikira jauh dan terpisah dengan dirinya. Bapak Ibu. Dan mereka tidak mengetahui Tuhan, kegaibannya Tuhan, kecuali hanya mengira-ngira dari tempat yang jauh. Roh ki nek wis metu dadi apa Ibu? Demit. Bapak Ibu, coba bayangkan nek jadi ndruwu, sok nek mati dadi ndruwu, dadi medon. Nek gak percaya medone nek petuk cegaten, rasa wedi, gule ana, aja sing ngeprank ya. Di kuburan, kemudian medone kon metu takono, kowe mbiyen sapa? Itu bukan masalah, oh itu korinnya, bukan.
Quran nggak mengatakan demikian. Jika keluar ditempatkan tempat yang disiapkan bagi mereka yang tidak kembali. Quran menyatakan jika keluar seperti itu. Ya entah istilahnya, itu kan bahasa awal dhewe, enek modern, enek ndruwu dan seterusnya. Tapi itu dulu adalah manusia, dan mohon maaf Bapak Ibu, itu abadi-abadan. Jenengan hanya bisa mengurangi siksa yang dia terima dengan memberi Fatihah kepada mereka, tapi tidak akan bisa menyempurnakan karena pintunya di dadanya masing-masing sudah busuk. Itu abadi-abadan. Jadi medun abadi-abadan, jadi ndru abadi-abadan. Makanya petuk kuwi rasa wedi itu dulu manusia. Tanya. Nek gak gelem jawab ngomong, saya ditanya Yai Tanjung kon nakoki kowe, nek gak gelem nakoki jenenge Yai Tanjung kowe dikampungi mundang ngono. Wis to nek gak perlu jajalan. Takono. Gak usah wedi. Itu pada saat seperti itu abadi itu dan itu miris hebat Bapak Ibu. Demi Allah. Demi Allah. Saya akan cerita pengalaman-pengalaman saya alami karena saya juga pernah kebingungan, kemudian saya tanya satu persatu mereka beberapa poin. Bahkan kesempurnanya saya pernah mendatangi mereka. Sing biasanya golek sugihan dek kene, tempat pesugihannya itu pernah saya bukan kok kemudian silo kayak di kuburan, enggak. Ketepatan dulu. Tapi ojo ditiru ya sama-sama itu bukan kehendak kita kan, kita hanya menjalani saja. Kemudian apa yo? Kemudian kita ke tempat pesugihan, pusat orang-orang pesugihan di kono, ternyata orang-orang pesugihan kan juga datang ke situ begitu loh ya, setelah mati. Kemudian saat kita ketemu yang jogo di kono, pamannya begitu. Wis bidane wis gak nganggur. Sengsorone apa Ibu? Disebut neraka. Neraka itu api. Nek anar beda lagi Bapak Ibu. Nek neraka itu geni, neraka nar itu geni. Nek anar itu sudah posisinya penyakit hati. Duduk masalah nanti kamu dibuang, bukan itu gitu loh. Anar itu wis dirasane di dunya, nek panik, bingung, judek itu ya wis di anar gitu loh. Biasanya kan begitu. Nek meninggal nyata nih. Jadi surga neraka itu konsekuensi atas apa yang kita lakukan di dunia ini, tahu itu pulang atau tidak begitu ya. Orang mulih itu, orang pulang ki metu apa mlebu sih? Nek jenengan mulih ki mlebu apa metu ta? Mlebu ta? Lah nyapa jenengan nek nyimpulne wong mati kok metu roe. Ngarang ya. Di ayatnya yang mlebu. Ayatnya mlebu gitu loh. Masuk, mlebu ki masuk gitu. Nek masuk itu digawe nganggo apa ke jenenge? Ritual apa ke? Jai langkung, gak iso nyeluk, mula jai langkung kan gak iso. Namanya manggil Nabi Muhammad, Nabi Isa, gak iso nek masuk. Yang bisa dipanggil itu yang ngerayap. Gitu loh. Dan orang meninggal dunia yang selamat cirinya lemes dan tetap hangat. Dikek lemah baru akan cepat bosok. Gitu, lemes. Cepat bosok. Kenapa dibungkus kain kafan? Kualitas kain yang paling cepat bosok gitu loh. Karena rojiun kembali ke asalnya. Kowe iki nek mati nek gak bosok ngregeti bumi gitu loh. Wong selaginya kita menggawe elektronik itu saja harus cepat bisa di recovery kok gitu loh. Gitu loh. Zero waste. Kan gitu yang diizinkan oleh pemerintah boleh diproduksi. Begitu. Jadi nek panggah utuh bumi ini nggak gelem tompo gitu. Bapak Ibu yang berbahagia, pangapunten. Ayatnya begini loh ayatnya. Ini bukan saya. Ayatnya begini. Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi mirisnya orang yang pada saat meninggal dunia tidak kembali. Ndek lau, ndek kelut, ndek kidul, ndek lor. Seperti itu. Enggak untuk diimani, iya. Tapi mereka ada. Artinya enggak diimani itu kita enggak jadikan pedoman gitu, enggak kita jadikan cekelan gitu. Dan itu demi Allah miris, wa'id fazi'u fala fauta, terperanjat kaget jumblak pada saat seseorang meninggal dunia, tidak mengira sama sekali, dikira perbuatan di dunia benar, ternyata tidak kembali kepada Tuhannya.
Wa itu memang kaning korib, ditempatkan pada tempat yang dekat bagi mereka yang tidak kembali, disatukan mereka yang tidak kembali. Surat Saba 50, 51, 52, 53. Oke, sekarang itu maaf jika saya mengungkap tentang ini. Dan jika waktu lama saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa. Semoga dalam ridho Allah, dalam maghfirahnya, dalam ampunannya, manakala apa yang saya sampaikan enggak berkenan atau mungkin menyakitkan, saya juga mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita dapat menjalankan perintah yang selama ini terabaikan, yakni menjadi pemakmur bumi, mengelola benih. Bapak Ibu, jenengan tandur itu pengertian ibadah, benar adalah pengertian yang sebenarnya, karena ayatnya memang ada dawuh pasti berkata dengan pahala. Jangan was-was, jangan khawatir. Jenengan nandur pari kena tikus, tandur neh kena tikus, tandur neh kena tikus. Saat sekali tandur 3 wulan panen kena tikus, bolak-balik nandur 3 wulan wis nandur ping 10 pamane begitu. Berarti ganjaramu ping 10 kali piro begitu. Kan gitu ya. Sebab di Quran nandur kuwi ganjaran, nandur kuwi pahala, nandur itu ibadah, dan itu akan Tuhan, tawakal akan Tuhan, wala taksib, akan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Enggak usah was-was, enggak usah khawatir. Di Quran kalimat kalala majikti ma'amaroh, memakmurkan, menata, mengelola, menanam biji, itu adalah saya jamin akan pahala. Begitu ayatnya. Karena selama ini kita abaikan, dikira hanya sholat, hanya puasa, hanya zakat. Qurannya padahal justru menegaskan kehidupan sosial yang baik dan menyatu dengan alam, memberdayakan alam. Kemudian ketiga, memberdayakan potensi dirinya. Saya kira gitu. Kita tutup dengan doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.